banyak sekali pihak-pihak yang ingin menyudutkan Shin Tae-yong, termasuk yang terbaru media dari Italia. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri kalau Ko Shin masih sangat layak memimpin timnas Indonesia. Terlebih di round 3 kualifikasi Piala Dunia, peluang Indonesia masih sangat terbuka lebar untuk setidaknya mengunci posisi 4. Sesuatu yang pastinya sangat menyita perhatian, termasuk salah satunya datang dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu, di mana ia meyakini kalau kekuatan timnas Indonesia sekarang sangat berkembang pesat, diisi para pemain muda potensial plus para pemain yang main di Eropa, membuat level timnas Indonesia meningkat. Bahkan ketika situasi seperti sedang tak berpihak pada Garuda, sekali lagi timnas Indonesia mampu membuktikan kalau mereka bisa bounce back di masa tersulit. Dan Moriyasu pun mengerti arah rencana Shin Tae-yong, mengingat keduanya cukup sering terlibat percakapan baik saat pertandingan maupun di luar pertandingan. Di sisi lain ada kabar positif dari Tristan Guia, di mana pemain 20 tahun tersebut secara blak-blakan memamerkan tato bertuliskan keluarga yang ada di tubuhnya. Tentu saja ini menjadi sinyal menarik yang bagaimanapun membuat PSSI harus makin gercep. Karena di satu sisi, Ronald Koeman selaku pelatih timnas Belanda merasa cukup khawatir dengan manuver PSSI yang dirasa makin meresahkan. Sebab banyak sekali pemain muda potensial yang diketahui lebih tertarik membela Indonesia setelah tahu jika ia punya kesempatan untuk itu. Indonesia kini benar-benar menapaki level yang lebih tinggi. Meskipun sampai detik ini, trofi impian dari lokal Pretmania, yakni AFF, masih belum digenggam, dan kemarin ngamuk-ngamuk sampai nyudutin STY gara-gara mainin U22 yang berujung gagal lolos grup. Tapi lebih dari itu, secara umum, progres timnas Indonesia udah mengarah ke hal yang benar. Kalau yang mikirnya jangka panjang sih. Ya, progres nyata itu sejatinya udah mulai sangat kelihatan nyata ketika Indonesia tampil di Piala Asia, di mana dalam ajang tertinggi negara-negara Asia itu, Indonesia yang berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan, nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit yang tinggi. Sampai akhirnya, gak ada yang menyangka kalau Indonesia mampu mencatatkan sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar. Ya, walaupun pencapaian itu cuma dibilang hoki oleh Akmal Marhali. Tapi jika kita bisa cetak gol lawan Irak, Vietnam, dan Jepang, apakah iya kita bisa lolos? Kan enggak toh? Pun begitu saat tampil di Piala Asia U23, status debutan dan tim termuda, serta sempat dikerjai tuan rumah Qatar di match pertama, nyatanya nggak bikin mental pemain drop, malah yang ada semua bisa bangkit dan mencapai babak semifinal usai mengalahkan Korea Selatan. Dan itu pun juga dibilang hoki karena menang via adu penalti. Kemudian ingat saat di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, gimana ketika itu timnas dihajar kanan kiri sama netizen gara-gara kalah 1-5 dari Irak dan cuman imbang 1-1 melawan Filipina di 2 match pertama. Namun selanjutnya tim Garuda mampu bangkit dan lolos ke round 3. Nah, di round 3 ini, luar biasa banget asli. Perjalanan Garuda di 6 pertandingan yang udah dilakoni. Sempat terpuruk 2 kali beruntun gara-gara keok dari China dan Jepang. Namun akhirnya, tim Garuda mampu bangkit dan untuk sementara mengunci posisi 3 di klasemen grup C. Yap, meskipun sejauh ini masih banyak yang ragu sama kualitas Shin Tae-yong, tapi menurut Hajime Moriyasu, Ko Shin udah berhasil membuat sepak bola Indonesia jauh lebih baik. Yap, pelatih timnas Jepang itu disebut telah mengerti rencana STY untuk sepak bola Indonesia, yang mana Ko Shin benar-benar memikirkan jangka panjang. Itulah mengapa ia melakukan potong generasi serta berusaha mengubah mindset para pemain untuk gak lagi takut melawan siapapun. Dan perihal naturalisasi, Hajime Moriyasu menyebut jika langkah tersebut memang sangat positif dan harus terus dikembangkan. Sebab dengan begitu, kans Indonesia tampil di Piala Dunia dari edisi ke edisi pastilah kian besar. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan. Ucap Moriyasu dikutip dari Football Channel.
Lebih lanjut, wajar nggak sih jika Coach Shin meminta pemain terbaik di dalam timnya? Karena ia pun juga diberikan target tinggi oleh federasi. Sehingga, lucu aja sih kalau ada yang bilang Coach Shin tanpa naturalisasi bisa apa. Nah, kalau mikirnya gitu, kasih aja coba Pep Guardiola dengan materi pemain full dalam tanda kutip lokal. Dijamin gak sampai seminggu mumet dia. Gak inget apa, dulu Coach Shin pas pertama kali dateng, kagetnya bukan main. Ngelihat pemain timnas passingnya masih kalah kualitasnya dari anak SSB di Korea. Sementara itu, menurut mantan pelatih Malaysia, Kim Pan-gon, yang kini jadi pelatih klub elit Korea, Ulsan Hyundai, apa yang dilakukan Coach Shin selama ini pelan-pelan mulai kelihatan hasilnya. Itulah mengapa sebagai sesama orang Korea, ia mengaku bangga meskipun di satu sisi, ia cukup tertampar karena saat melatih Malaysia, tim Harimau Malaya, performanya malah angin-anginan. Saya bangga dengan pencapaian Shin Taeyong bersama Indonesia. Seperti yang kita tahu kalau sekarang pelatih asal Korea Selatan sangat populer di Asia Tenggara dan dikenal mampu membangun dan berupaya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Walaupun saya pernah bekerja untuk Malaysia, saya bangga menjadi pelatih yang menjadi perwakilan Korea Selatan, kata Kim Pan-gon seperti yang dilansir dari FIFA Plus. Yap, lain Kim Pan-gon, lain pula Madam Pang yang benar-benar udah nggak merasa gengsi lagi untuk mengakui kemajuan Indonesia. Beda dengan Vietnam yang kayaknya masih mencoba denial. Madam Pang yang udah berulang kali bertemu Erick Thohir mengaku sedikit banyak tahu arah rencana beliau dalam misi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola di Asia. Maka dari itu, ia pun siap belajar dan bekerja sama karena sejatinya ini semua akan berguna bagi sepak bola ASEAN. Dan untuk saat ini, publik Thailand sedikit banyak udah mengakui kemajuan Indonesia. Bahkan dengan progres nyata yang ada di timnas Indonesia dengan para pemain abroad, menjadikan skuad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara yang paling sering mendapatkan sorotan dari media internasional. Terlebih apabila nantinya para pemain baru datang lagi, sudah pasti membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia dirasa bukan hal yang mustahil lagi untuk dibicarakan. Sementara itu ada kabar positif dari Tristan Guier, di mana pemain 20 tahun itu secara terang-terangan memamerkan tato barunya yang bertuliskan keluarga. Jelas melihat hal tersebut semakin membuat publik yakin kalau Tristan benar-benar akan segera merapat membela Indonesia ketika ia udah benar-benar siap tampil pasca cedera panjang. Yang mana Tristan diprediksi akan join ke timnas Indonesia dan debut di bulan Juni ketika Indonesia tanding melawan China serta Jepang. Nah, melihat situasi yang ada, wajar jika Ronald Koeman kini benar-benar siaga satu. Sebab menurutnya, manuver yang dilakukan PSSI nggak lagi dalam tanda kutip mengambil pemain-pemain yang secara peluang udah tertutup untuk memperkuat timnas Belanda. Namun PSSI kini benar-benar fokus mencari pemain yang usianya masih muda dan potensial. Yap, contoh kasus seperti Michels ataupun Jesus. Dianggap Koeman adalah sebuah kerugian besar bagi Belanda. Dan PSSI selain Tristan Guier juga tengah intens mengejar nama-nama seperti Miliano Jonathans, Delano van der Heyden, sampai ke Ian Maatsen. Nah, khusus Maatsen, setelah berulang kali dikecewakan Koeman, pemain yang kini main untuk Aston Villa itu diketahui makin dekat ke Indonesia. Dan Ronald Koeman pantas was-was karena beberapa waktu yang lalu, Maatsen secara terang-terangan membawa bendera Indonesia yang notabene adalah negara yang selama ini tertarik kepadanya. Hayo lo, kalau udah gini aja, panik kan? Yap, di sisi lain, seperti yang pernah dijelaskan oleh Pak Erick, kalau naturalisasi ini termaksud dalam salah satu program jangka panjang PSSI. Sebab untuk menciptakan kultur sepak bola yang kuat, harus ada yang namanya keseimbangan, mulai dari pembinaan, liga, dan tim nasional.
Terus kalau masih ada yang ngatain naturalisasi membunuh perkembangan pemain lokal, ya udah tanya aja sama Bung Handuk yang dulu gagalin kerja sama program development sama pihak Danone gara-gara duit. Dah gak usah ngatain aneh-aneh, wong naturalisasi itu udah hal yang umum di dunia ini. Toh timnas Belanda pun pemainnya juga gak 100% asli Belanda kok. Iya loh beneran, setelah ditelisik lebih dalam, ternyata pemain-pemain terbaik Belanda tidak semuanya memiliki darah Belanda asli. Ada juga yang memiliki darah campuran yang umumnya mereka memiliki darah Indonesia dan Suriname. Selain dua negara itu, ada juga Pantai Gading. Darah Pantai Gading didapatkan oleh Nathan Ake karena ayahnya berasal dari negara di Afrika tersebut. Nah, untuk pemain yang memiliki darah Indonesia, hal ini didapatkan oleh Tijani Reinders, Virgil van Dijk, hingga Ian Maatsen. Khusus Tijani, darah Indonesianya ia dapat dari ibunya yang berasal dari Maluku. Sementara Van Dijk kabarnya, ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Indonesia, kemudian menikah dengan orang Suriname. Dan Ian Maatsen, yang menurut beberapa sumber yang beredar memiliki darah Jawa. Kemudian ingat juga, timnas Prancis, Maroko kayak apa? Italia, Spanyol, Inggris, Portugal, Jerman pun gak lepas dari yang namanya naturalisasi. Intinya, ayolah gak usah sok ngerasa kita paling jago. Dan terbuktikan adanya program naturalisasi akhirnya mampu membuat mindset pemain di sini naik. Itu kalau yang mentalnya bener, kalau yang cupu, alah ya udah nyerah duluan, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, bagi Indonesia sendiri, proses ini jelas masih sangat amat panjang. Dan tentu saja, rintangan ke depan pasti akan jauh lebih berat karena tim-tim lainnya pun juga pasti akan berbenah. Hal yang wajar. Karena jika ingin benar-benar dikatakan naik level, apapun caranya, ya kita harus bisa melewati rintangan yang ada. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana perkembangan timnas Indonesia saat ini. Sekali lagi, masih banyak hal yang harus diperbaiki, karena sejatinya tim ini masih dalam proses berkembang. Dan segala pujian ataupun kritikan sejatinya harus bisa jadi motivasi buat semua elemen timnas Indonesia untuk lebih bergerak maju. Maka dari itu, tetap fokus dan percaya pada apa yang telah ditentukan. Gak usah aneh-aneh, dan terus bekerja keras, tingkatkan performa, karena ingat, level kita bahkan masih 2 tingkat di bawah Jepang. Perbaiki apa yang harus diperbaiki, dan tingkatkan apa yang mesti ditingkatkan, agar kedepannya timnas Indonesia benar-benar bisa menampilkan sesuatu yang sesuai harapan publik tanah air. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.